setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bisa sehat, kuat. Itu karena anugerah Allah. Kami boleh melewati hari yang tidak mudah, tetapi Kau masih berkasih karunia untuk kami boleh menjalaninya. Beri kami kekuatan untuk kami melewati sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Kami minta kekuatan Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami minta biar kuat kuasa Roh Kudus menolong, sehingga kami tetap memiliki gairah untuk kami boleh menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menolong setiap kami yang ikut bersama-sama mendengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami
akan belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan kembali kepada pembacaan kita, belajar kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pagi ini sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-26. Nah, kalau kemarin kita lihat bagaimana Paulus dia mulai berhadapan dengan Agripa, dengan Raja Agripa. Dia tahu siapa Agripa, makanya dia berani terbuka. Dan Paulus akhirnya pun di ayat-ayat ini, di pasal 26, dia kembali mengulang. Dia menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Paulus berkata seperti ini ketika berhadapan dengan Agripa. Saya akan membaca ayat 1-3. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaan seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar." Paulus menyampaikan kepada Agripa bahwa tolong dengarkan dengan sabar apa yang akan disampaikan, karena Paulus yakin Agripa sangat paham apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang dialami dia dan apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Paulus sangat paham hal itu. Sebab itu Paulus minta Agripa untuk mendengarkan. Nah, apa yang diceritakan Paulus? Yang diceritakan adalah bagaimana dia hidup sebelum dia mengenal Kristus. Ayat 5-11 menuliskan bagaimana dia menjalani hari-harinya sebelum dia mengenal Kristus. Dia seorang Farisi, ya. Alkitab di sini ayat yang kelima dia bilang, "Aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita." Paulus seorang yang sangat keras, seorang Farisi yang keras, yang hidup di dalam tradisi yang luar biasa. Nah, berikutnya dia juga bagaimanapun juga aku sendiri pernah bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Dia menentang Yesus sendiri dan dia penganiaya pengikut Yesus. Ayat 10. "Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksakan dan menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing." Ternyata yang tidak suka dengan nama Yesus itu ada sudah sejak awal kehadiran Yesus. Itu sudah ada. Ditambah lagi dengan Paulus yang mengakui bahwa aku ini orang Farisi yang hidup dengan mengerjakan hukum Taurat, adat istiadat Yahudi. Dia seorang yang menentang Kristus, bahkan dia menyiksa para pengikutnya. Bahkan tadi disampaikan bahwa dia menyiksa orang-orang yang sedang beribadah. Jadi ya itu sudah terjadi dengan begitu. Kalau sekarang itu masih terjadi, ya itu kegenapan dari Alkitab, yaitu kembali hal-hal yang tertulis di Alkitab terjadi. Ya, apa yang harus terjadi? Ya, satu saat akan ada banyak orang berbalik seperti Paulus berbalik dan dia mengenal Kristus. Bagaimana dia bertobat? Dia pun menceritakan ayat 13-18. Paulus menceritakan bagaimana dia bertobat. Dia bercerita, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong, di siang hari, dia melihat cahaya bersama dengan orang-orang menyertai dia. Tetapi orang-orang menyertai dia tidak bisa mendengar apa yang Paulus dengar. Sedang Paulus bisa berbicara kepada Tuhan bahwa Tuhan
yang menemui di hari itu adalah Tuhan yang disiksa, yang pengikut-pengikutnya disiksa. Luar biasa, bahkan Paulus mendapatkan amanat ya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ayat 16 di sana dituliskan seperti ini. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Luar biasa. Paulus yang awalnya penentang dikasih ditemui Tuhan, dikasih bahkan dipakai jadi alatnya yang mulia. Saya mau berkata, jika ada di antara kita yang menyaksikan siaran ini dan mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara teman-teman menentang nama Yesus, tidak mempercayainya, bahkan menentang orang-orang yang mengikuti Yesus. Hari ini saya mau berkata, Paulus pernah mengalami itu. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan untuk mencari orang yang benar. Dia datang membuka dirinya untuk orang-orang berdosa. Dan kalau Paulus pun diberi pintu kesempatan untuk bertobat, hari ini pintu kesempatan bertobat juga datang kepada setiap kita. Baik yang tidak sungguh-sungguh, yang sedang ragu-ragu menjadi pengikut Kristus, atau bahkan orang-orang yang sedang mulai belajar, terlebih orang-orang yang mungkin selama ini menentang. Hari ini mau berkata, ada pintu pertobatan dan Yesus mengasihi saudara. Yesus ada hadir untuk saudara. Jika saudara menyaksikan ini dan hatinya terketuk untuk belajar, boleh nanti inbox saya atau chat saya, boleh kita bisa diskusi sama-sama dengan cara yang belajar bersama untuk hal ini. Paulus dia mendapatkan tugas untuk pelayanannya setelah dia dijumpai Tuhan. Setelah dia bertemu Yesus, apa yang terjadi? Paulus menceritakan, ayat 19 dituliskan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Paulus hidup di dalam ketaatan. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya mulai taat kepada Yesus. Dia mulai mengajarkan berita ini. Dia mulai menyebarkan berita ini. Bahkan dia ayat yang ke-21, dia berkata, karena itulah orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Dia rela menderita ketika dia ditangkap. Bahkan ada orang yang membunuh, dia rela untuk ada di sana. Dia rela untuk menderita bagi Kristus. Saya mau berkata, Bapak Ibu teman-teman saudara, kalau kita mengalami kasih Tuhan, maka saya yakin kita juga akan mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah dikasihi, maka saya yakin kita juga ingin mengasihi. Yang berikutnya, Paulus sekarang berbicara secara khusus kepada Agripa. Ya, di ayat 24 sampai 32, Paulus benar-benar ketika dia berbicara seperti ini tadi, si Festus berkata, kamu gila Paulus, kamu itu gila Paulus. Ayat 24 ya, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Ini yang seringkali disematkan kepada seseorang yang mengenal Kristus dan dia mulai hidup di dalam ketaatan. Gila kamu, dulu itu kamu gak gini. Ketika kita berhenti dari hal-hal yang merusak tubuh, dari hal-hal yang tidak diizinkan oleh firman Tuhan, kita berhenti melakukan dan kita mencoba dan melakukan hidup yang benar. Ketika kita datang kepada komunitas kita, mereka kan berkata, kamu gila, dulu kan kamu pemabuk, dulu kan kamu penjudi, dulu kan kamu melakukan semua hal-hal yang buruk itu, yang disebut oleh orang itu dosa.
Kita kan dulu melakukan itu semua. Kenapa sekarang kamu berhenti melakukannya? Kamu gila. Ketika kita melakukan hal yang benar justru kita dikatai gila. Ya memang itu yang terjadi. Mungkin kita yang bekerja, ketika kita hidup dan bekerja dengan benar, dengan baik, mungkin juga kita dikatakan, kamu gila ya, kenapa nggak mengikuti pola kita? Nah kalau polanya nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan diikuti. Mungkin kita dianggap gila. Satu saat ada seorang anak muda sudah bekerja baik pekerjaannya, hasilnya juga baik, tetapi satu saat dia diajak meeting, ternyata bukan meeting tapi mabuk-mabukan. Dan anak ini berkata, saya tidak mau melanjutkan pekerjaan ini kalau seperti ini. Kalau saya disuruh begini saya mau berhenti saja. Dan betul, akhirnya anak itu berhenti karena lebih baik dia berhenti dari pekerjaannya. Anak itu sekarang kuliah, melanjutkan studinya. Wow, saya mau berkata orang-orang yang seperti ini keren. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau taat kepada firman Tuhan dan dalam tanda petik mau dianggap gila ketika kita hidup di dalam ketaatan dan kebenaran, mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan firman Tuhan? Saya mau berkata, jangan pernah takut dan jangan pernah malu. Tapi yang luar biasa dari Paulus adalah ketika dia disanggah oleh Festus, Paulus tidak berargumen, dia tidak menghabiskan waktunya ada di sana. Karena tujuannya saya yakin bukan itu. Tujuannya adalah supaya Agripa mendengar tentang siapa Yesus. Betul, Paulus melanjutkan pembicaraannya. Ayat 27. Dia berkata, percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Dan jawab Agripa berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Paulus berkata, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali dari belenggu-belenggu ini. Paulus berkata kepada Raja Agripa, kamu percaya? Raja, percayakah engkau kepada para nabi? Karena orang Yahudi mempercayai nabi-nabi. Kalau tidak percaya kepada nabi-nabi, maka ya bagaimana? Dia sedang melanggar hukum itu sendiri. Dan Agripa tidak bisa mengelak. Makanya sampai-sampai dia berkata, hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Ketika kita bersaksi mungkin seringkali kita seperti ini, ya gak apa-apa. Ada orang yang menolak seperti Festus. Ketika kita bersaksi, kita memberitakan Injil, membawa berita baik, kita beritakan dengan penuh kasih, kita beritakan dengan baik, bukan dengan pemaksaan. Kita sampaikan, kalau mau ikut ya mari, kalau tidak ya saya sudah menyampaikannya. Festus menolak, tetapi Agripa, mungkin pikir, nanti dulu, hampir-hampir kamu menjadikan aku seorang Kristen, pengikut Kristus gitu. Ya jangan pernah kita kecewa kalau kesaksian kita ditolak, kesaksian kita tidak diterima orang lain. Tetapi teruslah bangun hubungan yang baik. Tidak berarti kalau kita ditolak ketika bersaksi terus kita menjadikan dia musuh. Tidak ada kamus itu di dalam Alkitab. Tidak ada kamusnya kalau ada orang yang menolak kita, maka kita harus menjadikan dia musuh atau menganggap dia musuh. Tidak. Alkitab berkata, kasihi musuhmu bahkan. Nah kalau kita bersaudara, berteman, bertetangga, kerabat baik, terus kita saling bercerita tentang Yesus, terus dia menolak atau tidak percaya tentang berita itu, ya tidak apa-apa. Ya jangan kita terus menjadi marah, tapi terus bangun hubungan yang baik. Karena ya kita saudara, kita bukan musuh. Sekalipun kita berbeda pandangan, tetapi kita bukan musuh, kita saudara. Jadi jangan itu putus hanya karena kita ditolak kesaksian kita menjadi kecewa, terus udahlah kalau gitu kita nggak berhubungan lagi. Enggak gitu, Alkitab tidak mengajarkan itu. Bagaimana dengan kita? Ya mari terus mengerjakan bagian kita untuk bersaksi, untuk berbicara, memberitakan kabar baik.
Kalau kita mendengar ada diskon saja di mall, wah di sana ada diskon tuh 75%, 90%. Pasti kita mau ngabari kok teman-teman kita di WA, kalau perlu di share, tuh lagi diskon. Kalau ada cashback gede di satu cafe, pasti kita akan pun tuh di sana pakai kartu ini lagi cashback gede, free itu di sana. Kita pasti mau cerita tentang itu, apalagi tentang hal kekekalan, berita keselamatan. Seharusnya kita juga akan berbicara itu kepada orang-orang yang kita kasihi. Jadi mari terus bersaksi, mari terus berbagi kebenaran. Kalaupun satu saat ditolak, jangan kecewa dan jangan menjadikan orang lain itu musuh, karena dia tetap saudara, dia tetap kenalan, keluarga, kerabat kita yang perlu kita kasihi. Itu yang bisa saya bagikan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Jika ada Bapak Ibu yang membutuhkan doa, bisa chat ke saya, bisa inbox ke saya, kita bisa diskusi bersama, kita bisa berdoa bersama untuk keperluan-keperluan Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari bersama dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat waktu ini. Kami boleh mendengar berita bagaimana Tuhan Engkau menjumpai Paulus di tengah kesulitan, di tengah tantangan yang dia hadapi Tuhan, di tengah perjalanan yang dia lakukan. Engkau menjumpai dia, bahkan Engkau memperkenalkan dirimu, bahkan Engkau memakai dia di dalam keberdosaannya Tuhan. Engkau menjumpai Paulus dalam keberdosaannya, Engkau bahkan memakainya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang merasa berdosa, merasa tidak layak untuk berjumpa, untuk menemui Tuhan, untuk berdoa, beribadah, Tuhan biarkan Engkau yang akan merangkul dan membuat kami mengerti bahwa Tuhan yang penuh kasih itu mengasihi kami, untuk kami bertobat dan kembali kepadamu. Ajar kami seperti Paulus untuk hidup dalam ketaatan, karena itu adalah buah dari karya Roh Kudus di hidup kami yang seharusnya terjadi. Kami menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada kebenaran. Bahkan mampukan kami untuk kami tidak kecewa ketika kami memberitakan Injil kepada orang lain dan orang lain itu tidak menerima berita itu. Mampukan kami untuk tidak kecewa, bahkan tidak menjadikan mereka musuh, karena mereka bukan musuh kami. Tapi biarkan kami terus saling mengasihi sehingga orang akan melihat Engkau melalui hidup kami yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Biarkan Tuhan yang akan terus menolong kami di sepanjang hari ini. Tuntun kami di jalan-Mu. Penuhkan kami dengan roh dan firman-Mu, sehingga hidup kami di sepanjang hari ini boleh mengalami Tuhan. Terima kasih. Apa yang kami makan, minum, pakai Tuhan pelihara. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Pekerjaan-pekerjaan kami diberkati Tuhan, dilipat gandakan hasilnya. Apa yang sedang kami alami dengan kelemahan tubuh, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, supaya kami semua boleh sehat pulih. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang kemarin vaksin, yang mengalami demam, pegel, linu, meriang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan memulihkan kami semua dengan sempurna, dan biarkan vaksinnya bisa bekerja dengan baik dan boleh melindungi diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mendoakan anak-anak yang sedang ujian. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat sehingga mereka bisa mengerjakan ujian-ujian dengan baik. Terima kasih. Kami berdoa biar kasih karunia Allah menolong kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami siap jalani hari kami bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati. Selamat menikmati hari bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.